Kinmu memasuki benda itu dan mendapati bahwa di dalam sana ada sosok bayi, yang mana Kinmu menyadari bahwa sosok bayi ini itu adalah dirinya sendiri ketika masih kecil. Dan ketika Kinmu melihat bayi itu dari dekat, tiba-tiba mulut bayi itu terbuka dan Kinmu dilahap ke dalamnya. Kinmu tiba-tiba tersadar, tetapi dia tersadar di dalam tubuh patung bayi itu. Kinmu yakin bahwa patung bayi ini itu memang adalah janin rohnya, dan sekarang tubuh penguasanya telah bangkit. Akan tetapi Kinmu menjadi sedikit kecewa karena kenapa energi asalnya masih tidak memiliki atribut. Sepertinya untuk mengetahui hal itu nanti Kinmu harus bertanya kepada kakek tua. Kinmu keluar dari lautan spiritualnya dan dia mendapati patung biksu telah terdiam lagi. Dan ketika Kinmu akan mencoba menggunakan mantra iblis lagi, tiba-tiba monster sebelumnya menyerang. Kinmu mundur menghindari serangan monster itu sebelum kemudian kembali membacakan mantra resonansi dewa dan iblis. Dan seketika patung biksu itu pun hidup kembali dan menekan sang monster. Sang monster kembali merasakan rasa sakit dari penindasan patung biksu membuatnya benar-benar kelelahan. Dan ketika Kinmu akan membacakan mantra resonansi dewa dan iblis lagi, tiba-tiba sang monster memohon kepada Kinmu, meminta belas kasihan untuk mengampuninya dan berhenti mengucapkan mantra itu lagi. Kinmu lalu masuk ke dalam dan dia bertanya kepada sang monster, yang diketahui monster ini bernama Xiang King Kita sebut saja King Kinmu bertanya apakah ada harta karun di sini. Seketika King berubah menjadi gadis kecil dan mengeluarkan harta karun yang ada di sini seperti kitab suci, senjata, dan yang lainnya. Akan tetapi semua harta itu tidak ada yang berguna, bahkan salah satu pedang itu dipukul dengan santai menggunakan bilah yang ditempa oleh kakek bisu dan langsung hancur begitu saja. Membuat King tidak menyangka bahwa senjata itu bisa rusak dengan mudah oleh pisau di tangan Kinmu. Kinmu melihat sebuah bungkusan dan akan mengambilnya. Akan tetapi nampaknya sangat berat bagi King untuk memberikan bungkusan itu. Namun pada akhirnya semua harta itu pun diambil oleh Kinmu. King sangatlah marah. Dia ngamuk-ngamuk gak jelas. Akan tetapi mau bagaimanapun juga semua hartanya telah dibawa pergi oleh Kinmu. Kinmu membawa semua harta itu kepada para kakek tua. Mereka menyadari bahwa Kinmu merampok semua harta ini dari kuil. Akan tetapi di sini kakek bisu berkata bahwa patung biksu yang ada di kuil itu sangatlah luar biasa dan dia pernah melihat monster yang dipenjara oleh patung biksu di sana yang telah memakan banyak orang. Dan kakek bisu juga pernah bertarung dengan monster itu. Akan tetapi monster itu bersembunyi di dekat patung biksu sehingga dirinya tak bisa membunuhnya. Kinmu pun bertanya, jika monster itu banyak memakan manusia, kenapa patung biksu itu tidak langsung saja membunuhnya? Kakek tinju menjawab bahwa itu adalah karena semakin besar dosa monster itu, maka akan semakin besar pula pahala yang didapatkan oleh patung biksu ketika dia menindas monster itu.
妖怪了，为什么还让他吃人呢？这就是铜像要赚的大功德。 Kakek bisu menjentikan jarinya kepada salah satu pedang yang dibawa Kinmu. Akan tetapi seketika pedang itu pun retak sebelum kemudian rusak. Nenek Jarum langsung mengatakan bahwa kualitas senjata roh ini sangatlah buruk. Akan tetapi tidak apa-apa, dia akan menjualnya ke kota nanti. 七星境强者镇压他的铜器，去香龙城卖掉。 Kemudian Kinmu mengatakan bahwa tubuh penguasanya telah bangkit yang seketika saja membuat para kakek tua itu pun terkejut bukan main. Bahkan senjata yang mereka pegang pun terjatuh. Mereka langsung saja mengkerumuni Kinmu dan bertanya, bagaimana cara kamu melakukannya? Bahkan salah satu kakek tua pun meraung, memberitahu kakek kepala desa bahwa tubuh penguasa yang belum pernah bangkit selama ribuan tahun akhirnya muncul. 马爷爷，铜像都镇住，别醒了！霸体觉醒。莫尔，快说说，你是怎么做到的？ 真是年轻有为啊！无意的霸体终于觉醒了。 Kakek obat mengecek tubuh Kinmu dan dia mendapati bahwa Kinmu telah memecahkan segel pembatas menggunakan resonansi dewa dan iblis, yang mana Kinmu telah dinyatakan benar-benar membangkitkannya. Seorang manusia panah benar-benar membangkitkannya, itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Namun Kinmu kebingungan karena energinya masih tidak memiliki atribut dan bertanya bagaimana cara memunculkan atributnya. 木儿的灵胎是什么？ Kakek kepala desa menjadi sedikit bingung untuk menjawabnya. Namun dia kembali ke pokok awal, yaitu janin roh memiliki atribut roh, yaitu Azure Dragon, White Tiger, Vermilion, dan Black Tortoise. Salah satunya pasti akan ada. Namun ketika Kinmu mengatakan bahwa di dalam tubuhnya tidak ada satupun dari keempat roh itu, dan yang ada adalah seorang manusia. 是个人。 Mendengar itu seketika kesembilan kakek tua pun terkejut. Nenek Jarum bahkan belum pernah mendengar bahwa ada teknik kultivasi janin roh manusia di dunia ini. Namun kakek pedang yakin bahwa itu sesuatu yang lebih istimewa daripada keempat wujud janin roh. Karena semua teknik itu diciptakan oleh manusia, maka janin roh manusia itu harus menciptakan kekuatan atributnya sendiri. 从未有过人形灵胎的功，要怎么激发属性呢？木耳也可以自己创造，老子谁也不服。霸体已经觉醒，像从前人气的威力。 Nenek Jarum menyadari bahwa resonansi dewa dan iblis di tubuh Kinmu menjadi semakin kuat. Namun kakek kepala desa juga tidak memiliki cara untuk mengatasi hal itu. 你当年乃是 我只是个老子。 Sementara Kinmu saat ini, dia mimpi buruk lagi. Alhasil, kakek buta tidak bisa menahan diri untuk membangunkan Kinmu dan bertanya, apa yang kamu mimpikan? 木耳，你甘心输给自己的 Kinmu menjelaskan bahwa dia bermimpi dewa dan iblis saling bertarung dan darah mengalir seperti sungai. Kakek buta meminta Kinmu untuk jangan terganggu akan mimpi-mimpi buruk itu, karena itu hanya akan merusak mentalmu. Kinmu paham, membuat kakek buta tersenyum tipis. Sebelum kemudian, kakek buta beranjak keluar seraya mengatakan bahwa dia akan mengajarkan teknik mata, yang mana teknik mata ini tidak membutuhkan atribut untuk mempelajarinya. 有个人或许能帮他。你每晚都在做噩梦，我知道梦是假的，你甘心输给自己的恐惧吗？好，我不认输。直面神魔。 Kakek buta membawa Kinmu ke patung dewa dan dia menjelaskan beberapa hal sebelum kemudian ke intinya, yang mana dia akan mengajarkan teknik 9 langit membuka mata kepada Kinmu, yang mana teknik ini adalah diciptakan untuk membuka mata dewa. 为何不一样？就像你跟随聋子学书画，画画的人不一样。传说是神奇肉身所化，去见石像中的。 Seketika kesadaran Kinmu dibawa ke suatu tempat yang mana itu adalah langit yang tak terhingga, dan terlihat di sana ada 2 buah bola mata dan terlihat yang satu mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Sebelum kemudian di hadapan Kinmu suara kakek buta tiba-tiba terdengar, yang mana kakek buta menjelaskan bahwa ini adalah langit pertama dari teknik 9 langit membuka mata.
Dan pola yang ada di langit itu adalah pola dari formasi Tiangang 36 Shen Xiao. 去见师，记住天上的图案。大神，你头顶着天。 Setelah kembali lagi ke tubuhnya, kakek buta meminta Kinmu untuk melihat lagi patung dewa sebelumnya. Dan ketika Kinmu melihatnya lagi sekarang, setelah menerima teknik mata dewa, Kinmu melihatnya menjadi berbeda. Ya, sosok dewa menggema di hadapan Kinmu walaupun itu hanyalah auranya. Namun kakek buta terus meminta Kinmu untuk menatapnya walaupun jiwa Kinmu terus menggema dan berdetak dengan kencang. Akan tetapi Kinmu diminta harus terus melihatnya apapun yang terjadi. Karena ini adalah roh para dewa dari tubuh roh Black Tortoise. 神的势，神的气，神的元神。 是玄武。 Kinmu memaksakan dirinya untuk terus melihat, akan tetapi kakinya mulai gemetar dan Kinmu terjatuh hampir saja berlutut. Untungnya kakek buta menghentikannya. Di sini kakek buta meminta Kinmu untuk jangan berlutut bahkan kepada dewa sekalipun. Daripada berlutut meminta belas kasihan, lebih baik berdiri dan menjadi dewa bagi dirimu sendiri. Begitulah kira-kira yang diucapkan oleh kakek buta. 如今只是个石像，一堆。修炼之道重在修心，再强也干不成大事。将神必须打破，也绝不能跪。你的神，还要尿他？ Mereka berdua bahkan menaiki patung dewa itu dan tertawa terbahak-bahak di atasnya. Seraya berkata bahwa persetan dengan dewa. 自己的神，当然敢。嘿，我们的是人。去他的神！ 去他的神！ Hari-hari berikutnya, Kinmu terus berlatih. Dia bahkan dengan sengaja menyinggung sang kera iblis untuk bertarung dengannya, agar bisa dijadikan lawan sparring untuk mengasah kekuatannya. Terlihat kekuatan Kinmu terus meningkat pesat, bahkan dia mampu untuk menumbangkan sang kera iblis. Namun sang kera iblis bangkit lagi dan pertarungan pun dimulai lagi. Satu demi satu tinju mereka terus-menerus beradu, namun terlihat Kinmu mampu mengimbangi tinju keras dari sang kera iblis. 咱们用拳头打。 Pada akhirnya mereka berdua sama-sama kelelahan dan terlihat wajah Kinmu juga babak belur. Sehingga Kinmu mengangkat tangannya dan meminta untuk beristirahat terlebih dahulu. Sang kera iblis juga menurunkan buah-buah dari pohonnya dan meminta Kinmu untuk makan lebih banyak lagi karena besok kita akan bertarung lagi.撞！休息，休息。